Selamat datang kembali rekan-rekan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 jenis putusan dalam perkara pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa putusan yang diambil oleh majelis hakim yang memeriksa dan juga yang mengadili terhadap satu kasus pidana, kalau kita lihat dari banyaknya pemberitaan, memang ada banyak. Ada seorang yang dihukum 5 tahun penjara, dihukum 10 tahun, 15 tahun penjara, dihukum 2 tahun, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berkaca kepada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, maka ada 3 jenis putusan yang merupakan pembagian secara umum dari sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Yang pertama adalah putusan yang menghukum seorang terdakwa. Jadi jenis putusan yang menghukum seorang terdakwa tadi adalah putusan yang saya sampaikan di awal tadi. Ada yang dihukum 5 tahun, ada yang dihukum 10 tahun, 15 tahun, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai dihukum mati misalnya. Itu adalah perbuatan pidana atau putusan yang menghukum seorang terdakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah putusan yang bebas. Putusan yang bebas. Dan yang ketiga adalah putusan yang lepas. Jadi ada putusan yang menghukum seorang terdakwa, ada putusan bebas, ada juga putusan yang lepas. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia proses law enforcement ataupun proses penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus pidana, memang merupakan bagian daripada bagaimana proses pencarian keadilan itu memang bisa fair, bisa adil, tidak berat sebelah. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rasa keadilan bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Dalam kaitannya dengan putusan pidana, maka kita tahu bahwa dalam proses untuk menghasilkan satu produk hukum yang berhubungan dengan pidana itu tadi, maka akan dilalui rangkaian-rangkaian proses-proses dari tahap penyelidikan di tingkat kepolisian, kemudian juga tahap penyidikan, lalu kemudian berkas yang diserahkan nantinya kepada jaksa penuntut umum, dan berikutnya adalah di tahap akhir adalah proses persidangan di pengadilan. Nah rekan-rekan, dalam rentetan daripada rangkaian ini tadi merupakan salah satu step, merupakan langkah-langkah yang harus diambil guna menemukan satu kebenaran material dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Karena kita tahu bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang mencari kebenaran material dari perbuatan seseorang yang berhadapan dengan hukum. Dalam kaitannya dengan seorang terdakwa, berarti seorang itu dianggap sudah masuk dalam proses persidangan di pengadilan. Maka ada agenda-agenda persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, lalu kemudian proses pembuktian, ada pledoi, replik, duplik, dan muara akhir dari semua agenda persidangan tersebut adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim yang memeriksa dan juga yang mengadili. Nah rekan-rekan semua, di dalam proses agenda persidangan itu, maka yang perlu kita lihat secara lebih detail adalah pada proses pembuktiannya. Karena dalam proses pembuktian inilah apakah seorang terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melakukan sebuah tindak pidana, ataukah seorang terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah tindak pidana, atau memang terbukti secara sah melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dikenai hukuman. Jadi ada terhadap satu kasus yang sama, misalnya terhadap satu kasus pembunuhan yang sama, yang menyebabkan melayangnya ataupun hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh seorang pelaku. Ketika dihadapkan kepada proses persidangan, maka putusannya bisa saja berbeda. Apakah putusan tersebut bisa yang menghukum seorang pelaku dari pembunuhan ataupun
putusan yang membebaskan para pelaku ataupun seorang terdakwa gitu ya, atau juga putusan yang sifatnya seorang terdakwa itu dianggap lepas dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sekarang kita bahas dari putusan yang menghukum seorang terdakwa. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam kasus pembunuhan ya. Ketika terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan pembunuhan, atas kasus pembunuhan dilakukan oleh seorang terdakwa, selama proses persidangan yang ada di dalam pengadilan ya, maka seorang terdakwa, seorang pelaku, seorang terdakwa pembunuh kasus pembunuhan tersebut maka akan dihukum. Tentu ini juga berdasar kepada pasal-pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Karena ada banyak model jenis-jenis pembunuhan ya, pembunuhan yang bisa kita anggap ya, pembunuhan berencana, ya pembunuhan yang masuk misalnya dalam kategori pembunuhan yang biasa dan lain sebagainya. Ketika misalnya perbuatan daripada seorang terdakwa pelaku pembunuhan itu memang terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah barang tentu nanti majelis hakim dengan berdasar kepada bukti-bukti dan juga unsur-unsur yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka akan memberikan putusan yang menghukum daripada seorang terdakwa. Itu yang pertama. Artinya putusan yang menghukum dari yang menghukum seorang terdakwa. Kemudian yang kedua adalah putusan bebas. Dalam putusan bebas ini memang seorang pelaku ya, ataupun seorang terdakwa lah, karena ini sudah di persidangan. Seorang terdakwa memang atas perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi kita tahu bahwa dalam proses pembuktian itu memang minimum harus ada 2 alat bukti yang nantinya harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diajukan ke persidangan, sehingga nanti ini berkaitan dengan untuk meyakinkan hakim bahwa seorang terdakwa itu memang apakah akan mendapatkan putusan yang menghukum ataukah putusan yang tidak menghukum seorang terdakwa. Nah, ketika misalnya proses persidangan itu bahwa seorang jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan terhadap apa yang didakwakan kepada seorang terdakwa, maka sudah barang tentu dalam hakim akan mengatakan dalam amar putusannya bahwa perbuatan daripada seorang terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dia akan bebas dari tuntutan yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada bagaimana seorang hakim memutus bebas terhadap seorang terdakwa yang diperiksa dan juga yang diadili dalam proses persidangan. Kemudian yang ketiga adalah putusan lepas. Kalau yang kedua tadi adalah putusan bebas, sekarang kita adalah putusan lepas. Putusan lepas itu memang dikenal dengan istilah unslah. Putusan lepas itu adalah ketika seorang terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah perbuatan pidana, ya, akan tetapi tidak dapat dikenai hukuman. Ya. Tidak dapat dikenai hukuman ini dikarenakan ada alasan pembenar dan juga ada alasan pemaaf. Alasan pembenar dan juga alasan pemaaf ya, karena mungkin ya seorang terdakwa tersebut adalah tidak cakap hukum ya, misalnya dia dianggap memiliki kelainan jiwa lah ya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berwenang untuk memeriksa kejiwaan daripada seseorang, atau mungkin karena memang seseorang tersebut memang sudah dianggap gila, sehingga bisa dikatakan bahwa terhadap perbuatannya, meskipun dia melakukan sebuah perbuatan pidana, maka dia tidak dapat dikenai hukuman pidana. Atau barangkali karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa itu bukan merupakan ranah daripada pidana, barangkali itu adalah ranah perdata atau sengketa, misalnya dalam hal sengketa hukum dagang ya, atau perbuatan-perbuatan yang lain seperti misalnya wan prestasi dan lain sebagainya, sehingga itu bukan merupakan ranah daripada hukum pidana.
Dan kita tahu bahwa antara hukum pidana dan juga hukum perdata adalah dua hal yang berbeda, memiliki perbedaan dari sisi pembuktian sehingga menghasilkan keputusan yang juga berbeda. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa hukum pidana itu adalah penggalian daripada kebenaran material, adapun dalam sisi hukum perdata itu adalah dari sisi penggalian daripada kebenaran sisi formilnya gitu. Nah, selain soal dua alasan itu tadi, yang bisa juga dianggap sebagai alasan pembenar dan juga alasan pemaaf adalah karena seorang terdakwa itu memang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut ya, memang karena dalam keadaan terpaksa. Nah, ya, dalam keadaan terpaksa, bisa juga karena memang membela diri dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana. Maka rekan-rekan di dalam memahami satu kasus di wilayah pidana, meskipun kita ambil contoh misalnya ada satu kasus pembunuhan ya, meskipun itu adalah kasus pembunuhan, tetapi ketika proses persidangan yang diajukan ataupun yang digelar nantinya di proses persidangan di pengadilan, maka juga akan menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Apakah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, ataukah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, atau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dikenai hukuman. Nah, jadi masing-masing punya landasan yang berbeda untuk memutus dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, apakah dia akan dihukum ya, ataukah putusannya bebas, ataukah putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, rekan-rekan, 3 putusan tersebut menjadi satu wawasan ya yang penting untuk kita pahami dan juga kita pelajari agar kita tidak terjebak pada narasi-narasi model-model yang istilahnya secara terus-menerus melihat bahwa proses penegakan hukum di Indonesia tidak beres tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Karena memang kita tahu tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak dengan kita melihat dan juga memahami konteks ataupun konstruk daripada sebuah putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, maka ini akan memberikan satu wawasan lah bagi kita bagaimana melihat hukum di Indonesia dari sisi putusan hakim yang memeriksa dan juga mengadili dari sebuah kasus yang ditanganinya gitu. Jadi kita juga tahu bahwa sejatinya bahwa terhadap apapun yang diputuskan oleh hakim, maka secara hukum ya ataupun secara dalam diskursus lah ataupun dalam ilmu hukum memang adalah sesuatu yang dianggap benar. Jadi putusan hakim itu akan selalu dianggap benar, dan tentunya memang ada rangkaian-rangkaian yang lain, upaya-upaya hukum yang lain yang bisa dilakukan oleh seorang terdakwa ataupun oleh jaksa penuntut umum yang mengajukan seorang terdakwa ke meja hijau untuk melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Ada banding, ada juga kasasi dan upaya peninjauan kembali, sehingga upaya-upaya hukum yang lain bisa diajukan ketika memang ingin melawan daripada putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan juga yang mengadili terhadap perbuatan dari terdakwa. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini bisa berguna dan juga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan hukum rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.